Oke, sebagaimana telah kita rencanakan, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan secara mandiri geometri transformasi. Mengingat memang untuk kelas kita ini tidak ada tentornya, jadi ya kita dengan diskusi mandiri. Kita mulai Oke, dari ya, oke, oke, lanjut. kita mulai dari nomor satu. Misalkan suatu pengawalan T didefinisikan Tx itu adalah 3 tambah 2y per 2, 2x tambah 3 per 2. Jadi ini bayangan dari x adalah 3 tambah 2y per 2 dan bayangan dari y itu 2 tambah x 2x tambah 3 per 2. Nah, semacam kalau kita bentukkan apa? X aksen y aksen. Pertanyaan gini. Yang pertama adalah apakah T itu suatu transformasi? Jika iya buktikan. Nah, pertama kita tunjukkan dulu bahwa T itu fungsi. Nah, dari bentuk ini jelas bahwa T itu memetakan dari R2 ke R2 dengan tepat satu peta. Karena bentuknya kan nggak mungkin ada lebih dari satu peta, udah jelas-jelas setiap x aksen pasti ada y-nya kan cuma ada satu. Itu juga setiap y aksen tuh x-nya juga cuma satu. Nah, jadi T ini udah merupakan fungsi. Jadi yang pertama udah terpenuhi syarat fungsinya dan itu dari R2 ke R2. Karena bayangannya juga anggota R2. Nah, baru kita cek apakah T itu bijektif. Nah, untuk memeriksa apakah bijektif bisa dengan memeriksa apakah surjektif dan injektif. Biasanya kan begitu. Tapi ada cara lain juga. Kita bisa apa? Memeriksa inverse-nya. Apakah inverse-nya itu juga fungsi atau bukan? Mungkin akan lebih mudah kalau kita bisa menunjukkan inverse-nya juga fungsi. Nah, T kan gini ya, X aksennya itu ini Y aksen. Sekarang coba kalau kita itu apa? Mencoba menginverse-nya. Nah, ini 2X aksen. Jadi dua nya dikalikan ke sini ya. 2X aksen sama dengan 3 tambah 2Y. Nah, ini 2 nya dikalikan ke sini. Ini juga, ini 2 nya dikalikan ke Y. Jadi 2Y aksen sama dengan 2X tambah 3. Sehingga ini 2X aksen kurang 3. Jadi 3-nya kita taruh ke sini ya. Sama dengan 2Y. Terus ini juga 3-nya dipindah ruaskan jadi 2Y aksen kurang 3 sama dengan 2X. Nah, baru kita bagi 2 masing-masing. Jadi ini Y-nya itu 2X aksen kurang 3 per 2. X-nya itu 2Y aksen kurang 3 per 2. Jadi inverse-nya adalah XY itu adalah 2Y aksen kurang 3 per 2, 2X aksen kurang 3 per 2. Nah, bentuk ini juga memetakan dari R2 ke R2 ya. Karena ini R2, terus bayangannya juga R2. Dan ini juga tepat satu, nggak mungkin kita apa? Tidak tepat satu. Jadi inverse juga merupakan fungsi. Nah, oleh karena itu, T itu merupakan fungsi bijektif. Karena inverse-nya juga merupakan fungsi. Nah, dikarenakan T fungsi bijektif dari R2 ke R2, maka T merupakan transformasi. Oke, misalnya ditanyakan untuk nomor 1A, Aman-aman. aman ya. Jadi untuk mengecek fungsi bijektif itu ada dua cara. Kita bisa mengecek itu subjektif injektif. Kita juga bisa mengecek inverse-nya. Yang mana ini lebih mudah caranya. Kalau inverse-nya juga fungsi, berarti itu fungsi bijektif. Oke. Oke, aman ya. Sekarang kita lanjut ke 1B. Kemudian, apakah T itu involusi? Jelaskan. Nah, kita mengecek involusi bisa ngecek inverse-nya, bisa juga dengan mencoba mengkuadratkan suatu transformasi. Itu kita komposisikan T komposisi T. Nah, ini kita tinggal masukkan saja ya kan ini X aksen di aksennya tuh ini. Terus kita masukkan ke
rumus yang kita komposisikan dengan T juga. Nah, hasilnya adalah X tambah 3, Y tambah 3, bukan X, Y. Artinya ini apa? T kuadrat bukan identitas, sehingga T bukan involusi. Mas, involusi Ya, kata sing gampang dimengerti apa? involusi. Ya, involusi kan yang apa? Ketika dikomposisikan dengan diri sendiri menghasilkan identitas. Oh, selain itu apa? Kata 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 lain nih? Atau mungkin pengertian lain? Terus bisa juga dicek itu inversnya. Jadi kalau T inverse sama dengan T, di inversenya sama dengan diri sendiri berarti juga involusi. Oh, berarti sama ngecek gue komposisi nerang gue met anu inverse. Inverse. Ya, Nah, itu juga inverse cara. balik berarti involusi. Ya, inversenya sama dengan dirinya Eh, sendiri. Berarti atau involusi. nek komposisinya identitas. Ya, kuadratnya identitas. Jadi gue balik nih ke sini toh. Oh ya udah aman. Ya, belakangnya X, Y kan oke. Yang ngecek involusi. Lanjut kalau dari aku mas. Lanjut ya. Oke, nomor 2. Diberikan 3 titik yang berbeda, P, T, R. Maksudnya koordinatnya yang P ini A, B, T itu min 4,5, R itu min 2, min 1. Terus garis K itu 2 tambah Y kurang 3 sama dengan 0. Jadi tentukan G jika SRT K sama dengan G. Terus tentukan N agar NX tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0 menjadi garis tetap SRP. Ini geseran terhadap vektor RP. Kita tentukan dulu vektor RP. Saya berarti ya koordinat dari P dikurangi koordinat dari R. Ini min 4 kurangi min 2 sama 5 dikurangi min 1. Ya min 2,6 ini vektor RP. Jadi kalau kita geseran SRP itu X aksen, Y aksennya adalah X kurang 2, Y tambah 6. Ini bayangan untuk SRP. Saya tentukan inverse-nya. Nah, inverse dari SRP itu kan X, Y itu X aksen tambah 2, Y aksen kurang 6. Ini memang masih gampang, tinggal ganti tanda aja inverse-nya. Karena geseran sih memang masih gampang inverse-nya. Oke. Selanjutnya adalah garis G. Menentukannya kita pertama masukkan itu garis K. Terus ini inverse-nya kita masukkan ke persamaan garis K, inverse dari SRP. Ini 2x, x diganti x aksen tambah 2, terus ini y nya diganti dengan y aksen kurang 6. Kita masukkan ke persamaan ini ya, K. Sehingga kita peroleh K itu 2x aksen tambah y aksen kurang 5 sama dengan 0. Berarti bayangan SRP dari K itu kan G ya. G-nya berarti persamaannya 2x tambah y kurang 5 sama dengan 0. Gitu. Jadi kita memang kita tentukan inverse-nya terus kita masukkan ke persamaan garis. Nah, didapatkan persamaan baru. Nah, terus kita suruh apa? Yang kedua ini nyari nilai n ya agar nx tambah 2y tambah 3 sama dengan 0 menjadi garis tetap SRP. Nah, garis tetap dari geseran itu garis yang sejajar dengan vektor geseran. Kita lihat dulu gradien dari vektor RI. Jadi tinggal ini 6 dibagi min 2 itu min 3. Nah, sedangkan gradien dari garis ini nx tambah 2 tambah 3 sama dengan 0 adalah apa? Min n per 2. Ingat ya, min n per 2. Nah, agar sejajaran diharuskan apa? Gradiennya sama. Di min n per 2 sama min 3, di n-nya 6. Nah, jadi agar nx tambah 2 tambah 3 sama dengan 0 itu menjadi garis tetap SRI, diharuskan n sama dengan 6. Oke, 2 ada pertanyaan? Aman. Aman ya? Yang lain?
Aman-aman. Aman juga. Oke, lanjut ke 2B. Jika R sama dengan HPQ, maka tentukan P. Kemudian apakah HQ-HP mempertahankan ketegalurusan? Jelaskan. Nah, pertama koordinat titik P ya. Ini kan HP itu X aksen, Y aksen itu min X, Y tambah 2 kali AB. Jadi ini rumus untuk setengah putaran. Nah, koordinat HP itu A, B. Nah, R itu kan HPQ. Kita masukkan aja koordinat dari titik R. Itu min 2, min 1 itu sama dengan HPQ. Jadi titik Q itu kita masukkan ke rumus HP. Kita dapatkan ini min 2, min 1 sama dengan 4 tambah 2A, min 5 tambah 2B. Coba kita yang ini, min 2 nya sama dengan 4 tambah 2A. 4 tambah 2A sama dengan min 2. Berarti 2A itu min 6, A nya min 3. Sedangkan yang B ini min 5 tambah 2B sama dengan min 1. Jadi 2B nya itu 4, B nya 2. Jadi koordinat titik P adalah min 3,2. Nah, terus yang kedua adalah komposisi setengah putaran. Nah, ini HQ-HP ini merupakan komposisi dari 2 setengah putaran sehingga membentuk geseran ya. Jadi jangan lupa bahwa komposisi dari 2 setengah putaran itu membentuk geseran. Nah, dikarenakan geseran yang dikenakan pada suatu garis menghasilkan garis baru sejajar dengan garis semula. Jadi misalnya ada satu garis terus dikenakan geseran, itu nanti bayangannya akan sejajar dengan garis semula. Jadi kita misalkan garis G itu tegak lurus dengan garis H. Berarti HQ-HP untuk G itu adalah G aksen. Yang mana G aksen ini sejajar dengan G. Dan HQ-HP untuk H itu adalah H aksen sejajar dengan H. Dikarenakan G aksen sejajar dengan G dan H aksen sejajar dengan H dan G tegak lurus H, akibatnya adalah G aksen juga tegak lurus dengan H aksen. Jadi memang ketika ada dua garis yang sejajar, terus ada garis lain tegak lurus terhadap salah satu garis, pasti tegak lurus juga dengan garis yang satunya. Ini udah sangat umum pasti ya. Jadi HQ-HP mempertahankan ketegaklurusan. 2B ada pertanyaan? Aman, Mas. Oh, ya, aman juga. Yang lain? Lanjut. Lanjut ya. Sekarang nomor 3. Diketahui garis T itu Y tambah 2X tambah 4 sama dengan 0. Dan K itu 2X sama dengan Y. Ya, 3 nih. Tentukan MKT di pencerminan T terhadap K. Dan tentukan P dan Q agar X tambah P, Y tambah Q sama dengan 0 menjadi garis tetap dari MK. Yang pertama kita tentukan MKT, pencerminan garis T terhadap K. Nah, K ini persamaannya adalah Y sama dengan 2X. Nah, bentuk ini kan adalah bentuk persamaan garis yang melalui O, yaitu Y sama dengan X kali tan alfa. Berarti tan alfanya 2. Nah, nanti kita bisa menentukan sin alfa itu 2 per akar 5, terus cos alfa 1 per akar 5. Tinggal gambar segitiga siku-siku nanti juga ketemu sin sama cosnya. Sekarang kita tentukan sin 2 alfa. Itu kan rumusnya 2 sin alfa kali cos alfa. 2 kali 2 per akar 5 kali 1 per akar 5 itu 4 per 5. Dan untuk cos 2 alfa itu kan 2 kali cos kuadrat alfa kurang 1. 2 dari 1 per 5 dikurangi 1 itu min 3 per 5. Terus jangan lupa kita kalau
menentukan apa matriksnya berarti ya yang pertama di sini tuh cos 2 alfa sin 2 alfa sin 2 alfa ini min cos 2 alfa itu adalah bentuk apa matriks pencerminan terhadap garis yang melalui O. Nah, karena pencerminan itu involusi, maka apa? MK inverse sama dengan MK. Jadi MK inverse-nya ya sama aja matriksnya. Tinggal kita tukar aja nih X ini X aksen, X Y aksen. Terus kita masukkan inverse-nya ke persamaan garis T. Berarti kan pertama Y ya, Y itu 4/5 X aksen tambah 3/5 Y aksen. Terus 2X berarti tambah 2 kali X itu min 3/5 X aksen tambah 4/5 Y aksen. Terus tambah 4 sama dengan 0. Nanti akhirnya kita mendapati T aksen itu, nah ini T nya dulu ya. T nya itu min 2X aksen tambah 11 Y aksen tambah 20 sama dengan 0. Berarti T aksen min 2X tambah 11 Y tambah 20 sama dengan 0. Ini adalah bayangan dari garis T setelah dicerminkan terhadap K. Nah, sekarang yang poin kedua, agar suatu garis jadi garis tetap dari MK diharuskan merupakan garis K itu sendiri atau tegak lurus dengan K. Jadi garis tetap dari pencerminan adalah garis itu sendiri atau garis yang tegak lurus dengan garis acuan. Nah, untuk K itu sendiri kan ini ya 2X kurang Y sama dengan 0. Bisa saja kita tinggal apa pindah ruaskan nanti ketemu bentuk ini. Ini harus ekivalen dengan X tambah PY tambah Q sama dengan 0. Ya sebenarnya sih lebih ke perbandingannya ya. Jadi sebanding, koefisiennya tuh sebanding. Berarti kan 2/1 tambah min 1 per P, 2/1 ya ini 2, ini 1 ya, sama dengan ini ada min 1 dibagi P sama dengan 0. Ini ya, ini 0 ya, nggak kelihatan. Dibagi Q. Berarti kita diharuskan apa? P-nya itu setengah, terus I-nya 0. Ini untuk yang apa? Garis K itu sendiri. Nah, terus sedangkan untuk yang tegak lurus, kan K itu Y sama dengan 2X. Ya gradiennya 2. Berarti agar tegak lurus dengan K itu diharuskan gradiennya tuh ya minus setengah. Nanti kan hasil kalinya min 1 gitu Pak, kalau tegak lurus. Gradien baru adalah, nah gradien dari X tambah P Y tambah Q sama dengan 0 itu adalah min 1 per P. Dan di sini min 1 per P itu sama dengan min setengah. Jadi kita peroleh P sama dengan 2. Nah, agar tegak lurus K diharuskan apa? P-nya 2. Nah, Q-nya bebas. Mau berapa nilai Q, tetap tegak lurus nantinya dengan garis K. Berapa nilai Q. Yang penting asalkan P-nya 2. Ya, untuk 3 ada pertanyaan? Bentar. Aman. Aman ya? Mas nomor siji monggo, Bu. Konsentrasi turing, lanjut. Masih lanjut ya. Sekarang yang 3B. Misalkan koordinat M itu min 4,2 dan koordinat dari N itu 4,-2. Tentukan persamaan garis N sehingga dipenuhi MKMN sama dengan SMN. Nah, di sini karena komposisinya itu geseran ya dari dua pencerminan itu. Nanti kedua garisnya sejajar. Ingat kembali bahwa komposisi dari dua pencerminan terhadap dua garis yang sejajar itu menghasilkan geseran sejajar. Nah, berarti
gradien dari garis N dan garis K itu memiliki gradien yang sama. Gradien dari garis N itu juga 2. Nah, kita misalkan N itu sebagai Y sama dengan 2X tambah C. Ya, kita bisa menyatakan sebagai 2X kurang Y tambah C sama dengan 0. Nah, itu kan hasilnya apa? Komposisi MKMN ini sama dengan SMN. Geseran terhadap vektor MN. Di mana vektor MN itu tegak lurus dengan K. Dan norm dari vektor MN itu 2 kali jarak garis N dan K. Terus kita tentukan gradien dari vektor MN. Gradiennya kan min setengah. Sedangkan apa itu K tadi kan gradiennya 2. Jadi dia sudah memenuhi MN tegak lurus dengan K. Dia sudah terpenuhi karena hasil gradiennya min 1 itu. Terus kita tentukan adalah selanjutnya itu norm dari MN, vektor MN. Kita mendapatkan normnya adalah akar 80 atau kita nyatakan 4 akar 5. Nah, sedangkan jarak antara N dan K adalah setengah dari norm vektor MN. Berarti 2 akar 5 ini jarak antara N dan K. Nah, ingat kembali bahwa jarak antara dua garis itu kan cara dengan memilih satu titik di salah satu garis, terus tentukan jaraknya ke garis yang satunya lagi. Nah, kita ambil yang gampang aja gitu kan. Oh, garis K ini melalui O. Sehingga jaraknya sama dengan jarak dari O ke N. Kita masukkan ke rumus jarak. Nah, rumus jarak itu nanti kita masukkan koordinat satu titik ke persamaan garis yang dituju. Tadi kan N itu ini ya 2X kurang Y tambah C sama dengan 0. Berarti kalau O kan 0,0 berarti 2 kali 0 kurangi 0 tambah C. Nah, dibagi akar, nah ini kita jumlahkan kuadrat dari koefisiennya. Ini 2, ini min 1. Ya, ini kuadratnya. Kita jumlahkan terus itu diakarkan. Lalu karena jarak nggak boleh negatif, jadi harus pakai mutlak ya. Ini C yang bawah akar 5. Jadi jaraknya ada 2 akar 5. Ya, ini karena jarak 2 akar 5 berarti C, nilai mutlak dari C itu ya 2 akar 5 dikalikan akar 5. 2 kali 5, 10. Ini nilai mutlak dari C itu 10. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Apakah C-nya itu min 10 atau C-nya 10. Ya. Nah, di N ini secara umum ada 2 kemungkinan. Y sama dengan 2X plus minus 10. Nah, kita perhatikan kembali komposisinya. Nah, karena komposisinya itu kan pertama ini MN, terus habis itu baru dicerminkan lagi terhadap K. Jadi pencerminannya itu pertama terhadap N dulu, baru setelahnya itu K. Nah, urutannya gitu berarti kan vektornya mengarah dari N ke K. Jadi ketika ada komposisi 2 pencerminan garis yang sejajar, nanti kan vektor geserannya itu arahnya dari garis pertama ke garis kedua. Di sini berarti kan MN itu 4 tambah 4 terus min 2 kurangi 2, 8, min 4. Nah, ini kalau kita dari arah vektor ini kan ini 8, ini min 4. Nanti arahnya itu kanan bawah. Berarti garis K itu kanan bawah dari N. Dengan kata lain, garis N itu kiri atas dari K. Ya, silahkan dibayangkan posisi garis kayak gimana. Jadi kita pilih yang plus ya. Y sama 2X tambah 10. Kita bayangkan aja nanti garis N itu kiri atasnya K. Gitu.
Untuk 3B ada pertanyaan. Cek bingung tapi lanjut cek wae, Mas. Lanjut sih. Lanjut cek wae. Ya. Kita ke 4A. Ini misalkan titik PTR kolinier dengan Q terletak di antara P Cek, Mas. dan R. Hah? Hilang presentasinya. Hilang apa? Masa hilang? Hilang apa aku sing lag? Ngono mau wis yang lag. Bisa enak kok. Ya tau isi enak toh. Jadi nggonmu hilang. Delok, ya wis tak cek. Nah ini di 4A. Misalnya titik PTR itu kolinier. Q itu terletak di antara P dan R. Jadi ada titik P, ada titik R, terus Q itu di antara P dan R. Sini apakah berlaku jika HR HQ sama dengan HS, maka PQR kolinier dan PT sama dengan RS atau PS sama dengan QR. Jika ya, buktikan. Jika tidak, berikan penjelasan. Pertama kita diberikan apa? PQR kolinier dengan, nah jangan lupa ini bentuk semacam ini ya. Itu artinya Q itu di antara P dan R. Kalau masih ingat relasi urutan titik. Ini waktu apa? Matkul geodat yang awal-awal dulu kan gitu. Ada relasi urutan titik. Itu P, Q, R artinya Q itu terletak di antara P dan R. Setelah diberikan apa lagi? HR, HQ, HP sama dengan HS. Nah, dikarenakan setengah putaran untuk involusi, kita bisa masing-masing kita komposisikan HR ya di sebelah kirinya. Nanti ini kan HR ketemu HR jadi hilang ya, tinggal HQ, HP. Di sini HS ada HR, HS. Nah, karena bentuknya gini, ingat ya bahwa komposisi dari 2,5 putaran adalah geseran dengan vektor geserannya itu 2 dikalikan, nah ini vektor yang mengarah dari titik pertama ke titik kedua. Ini pertama P dulu baru Q kan, berarti ini 2PT. Ini juga S dulu baru R, berarti 2SR. Nah, karena garis-garis yang sejajar dengan vektor geseran merupakan garis tetap dan titik PQR kolinier, titik S juga di garis tersebut kan, karena memang garisnya itu sejajar dengan vektor geseran. Ini PQR kan kolinier ya, kalau digeser dari vektor PQ, itu vektor PQ itu bukan sejajar lagi, itu malah terletak di garis itu vektornya, sehingga garisnya tetap ya, geser nggak berubah. Dikarenakan ini juga R di garis itu, tentunya ini yang diharuskan S nya juga di situ juga, di garis itu, nggak mungkin di luar garis S nya. Nanti kalau S nya di luar garis akan jadi beda arah gitu. Ya, selanjutnya di sini vektor P itu sebenarnya vektor SR, sehingga normnya sama. Nah, norm dari vektor yang mau dua titik kan sebenarnya jarak antar dua titik ya kan. Jadi jarak P sama dengan jarak SR. Ya sama aja dengan RS ya kan. Bisa terpenuhi yang ini. Nah, terus kita masing-masing ruas kita tambahkan QS. Jadi ini karena kolinier berarti ya P tambah QS sama dengan PS. Karena memang titik-titiknya kolinier ya. Di vektor P tambah QS sama dengan PS. Terus SR tambah QS sama dengan QR. Sebenarnya sama aja kalau kita taruh apa QS tambah SR ya. Karena penjumlahan vektor itu komutatif. Nah, PS sama dengan QR, sehingga berarti ya normnya sama. Yang mana normnya itu jarak antar dua titik ya, berarti jarak PS sama dengan jarak QR.
Untuk 4A ada pertanyaan? Empat A. Kalau tidak ada pertanyaan, Lanjut Mas, lanjut sih, Pak. lanjut ya. Oke, terakhir yang 4B ini. Misal diberikan garis S itu Y sama dengan B, T itu X sama dengan K. Nah, yang pertama adalah apakah komposisi MSMT menghasilkan setengah putaran? Jika iya, tentukan rumus setengah putaran. Jika tidak, berikan argumen yang jelas. Nah, yang pasti adalah komposisi MSMT menghasilkan setengah putaran. Karena apa? S tegak lurus dengan T. Ingat ya, S ini kan garis yang Y sama dengan B itu sejajar dengan sumbu X. Sedangkan garis T itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, ketika karena sumbu X sama sumbu Y itu tegak lurus, berarti keduanya tegak lurus juga, S sama T. Dan komposisi dari dua pencerminan terhadap dua garis yang tegak lurus itu menghasilkan setengah putaran. Yang pertama, terus setengah putaran itu terhadap titik potong X, S, dan T ya. Terhadap titik potong yang jadi titik acuan setengah putarannya. Nah, ini kan Y sama dengan B sama X sama dengan K. Mesti berpotongan di K, B. Sehingga rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan 2 kali K, B dikurangi X, Y. Nah, yang kedua ini, apakah memiliki garis tetap? Jelaskan. Nah, setengah putaran ya pastinya memiliki garis tetap, yaitu garis yang melalui titik acuan, yaitu K, B. Untuk 4B ada pertanyaan? Aman Mas, nih 4B. Aman. Terus untuk nomor lainnya, apakah juga masih ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak. Nomor telu jono bingung, tapi tak rabu kok tak coba kok Dewi Mas. Merah, bingung tak tanya. Oke, sekarang kita stop record dulu ya. Recording stop.